Kali ini kita akan membahas yang kebanyakan cewek suka, yaitu drama Korea. Drama Korea miniseries berjudul Bad Girlfriends. Kita akan fokus membahas wanita bernama Jisoo. Dia seorang karyawan kantoran. Di kesehariannya, Jisoo bekerja. Dia selalu mengagumi atasannya yang bernama Tae-oh. Sifat Tae-oh yang dingin dan perfeksionis membuat Jisoo mengincar atasannya itu. Segala cara Jisoo lakukan, dari menunjukkan keprofesionalitasnya di depan atasan sampai langsung ingin mengajaknya makan bersama. Saat Jisoo istirahat dan pergi ke kafe bersama teman-temannya, dia tidak sengaja melihat barista tampan. Dia terpana akan ketampanan dari barista itu. Jisoo pun secara sengaja mengajak perkenalan pada barista itu. Barista itu bernama Ji-ho. Jisoo juga mengincar Ji-ho. Segala cara dia lakukan untuk menarik perhatian Ji-ho. Jisoo mempunyai teman laki-laki yang lama menyukai Jisoo. Tapi Jisoo yang sudah menyukai dua laki-laki ini, Tae-oh dan Ji-ho, membuat Jisoo harus meluruskan ini semua. Jisoo dan Tae-oh pergi minum. Mereka banyak curhat tentang kisah asmara mereka. Jisoo pun semakin tertarik pada Tae-oh. Ji-ho yang PDKT dengan Jisoo juga menaruh hati pada Jisoo. Jisoo dibuat bingung oleh dua pria ini. Jisoo pun meminta saran pada teman SMA-nya. Teman SMA-nya hanya menyarankan untuk memilih satu dari kedua orang itu. Jisoo semenjak SMA memang banyak yang menyukainya, sehingga dia berlaku seenaknya pada laki-laki. Saat yang tidak diduga, saat Jisoo pergi jalan dengan Tae-oh, Tae-oh mengatakan perasaannya pada Jisoo. Saat Jisoo makan malam dengan Ji-ho, Ji-ho pun mengatakan perasaannya. Jisoo yang bingung langsung mengatakan iya pada kedua pria itu. Jisoo sedang presentasi produk baru. Setelah selesai, Jisoo dan rekan kerjanya bersenda gurau di ruang rapat hingga Tae-oh datang. Jisoo menyuruh semua keluar, tinggal dia dengan Tae-oh. Jisoo menyarankan Tae-oh untuk bersikap lunak pada bawahannya. Tae-oh yang lagi kasmaran pun mengiyakan perkataan Jisoo. Mereka pun bermesraan di dalam. Pulangnya, Jisoo dan Tae-oh di mobil. Secara tidak sengaja, HP Jisoo berdering. Jisoo mengira itu Ji-ho. Dia pun segera menyembunyikannya pada Tae-oh. Tae-oh pun yang gemas mencium Jisoo. Saat Jisoo sampai di rumahnya, dia dikejutkan dengan kedatangan Ji-ho yang menyiapkan makan malamnya. Esok harinya, saat langit cerah dan suasana hati yang lagi baik, Jisoo pergi ke kantor seperti biasa. Dan tanpa diduga, saat dia tiba di kantor, Jisoo melihat Tae-oh dan Ji-ho bersalaman dan di dalam ruangan yang sama. Ji-ho masuk ke perusahaan Jisoo sebagai desainer. Jisoo merasa tidak tenang. Jisoo yang mengetahui hal itu berupaya dengan segala cara untuk meyakinkan Jisoo bahwa pekerjaan di perusahaan ini tidak menjanjikan dan memberitahu Tae-oh untuk mempertimbangkan kembali perekrutan Jisoo di perusahaan ini. Sepertinya tidak berhasil. Pegawai-pegawai di sana juga sangat menyukai kinerja Ji-ho. Proyek yang akan dilaksanakan pun harus terus berjalan. Pada saat pulang kerja, semua tim Jisoo berkumpul untuk minum-minum. Di situ juga ada Ji-ho dan Tae-oh. Jisoo di antara keduanya. Merasa tidak nyaman dengan situasi ini, Tae-oh melihat kegelisahan Jisoo. Dia menggenggam tangan Jisoo. Tanpa disadari lainnya, Ji-ho pun juga menggenggam tangan Jisoo yang lain, membuat Jisoo panik saat bersulangnya mereka bersamaan. Jisoo tetap berusaha untuk meregangkan kedekatan Ji-ho dan Tae-oh. Kedekatan mereka membuat Jisoo merasa tidak enak hati. Saat ada celah untuknya memprovokasi mereka, Jisoo dengan sekuat tenaga melakukannya.
Saat Jisoo kurang enak badan, Jiho ingin memberi perhatian lebih pada Jisoo. Tetapi Tae-oh menginterupsinya hingga saat Jisoo mengambil cuti sorenya, Jiho pun melakukan yang sama. Dia mengantar Jisoo pulang dan merawatnya dengan telaten. Mereka berdua di rumah Jisoo yang sedang asik bermesraan tanpa melihat kondisi Jisoo. Tae-oh yang khawatir dengan keadaan Jisoo segera menghampiri rumah Jisoo untuk melihat keadaannya. Jisoo dan Jiho yang sedang asik bermesraan tidak mengetahui HP Jisoo yang berbunyi. Tae-oh berusaha untuk menelepon Jisoo. Jisoo dan Jiho yang enak bermesraan dikejutkan dengan suara bel berbunyi. Jiho pun memeriksanya. Dan Jisoo memeriksa HP-nya yang berdering. Jisoo langsung kaget dan menyuruh Jiho langsung pulang dengan alasan ada orang tuanya yang akan kesini. Jiho yang tidak rela akhirnya pun pulang juga. Sampai akhirnya ternyata Tae-oh yang berkunjung. Tae-oh menjenguk Jisoo yang sakit, memberikannya obat dan beristirahat. Esok harinya saat Jisoo sudah pulih banyak pekerjaan, Jisoo yang keteteran. Jisoo yang tidak fokus dan teledor membuat banyak kekacauan di perusahaan. Tae-oh yang melihat ini memarahi Jisoo. Jiho pun tidak tinggal diam. Dia membela Jisoo dan terjadilah percekcokan di antara mereka berdua. Kekacauan yang diperbuat Jisoo membuat dia harus bekerja lebih ekstra. Saat Jisoo ingin keluar, dua cowok ini mengundang diri mereka untuk pergi bersama. Alhasil, Jisoo, Jiho, Tae-oh pergi bertiga. Tae-oh selalu menunjukkan sisi perhatiannya dengan Jisoo dan membuat Jiho terbakar api cemburu. Begitupun sebaliknya, hingga akhirnya Jisoo yang tidak tahan dengan semua sandiwara ini memutuskan untuk mengakui semuanya, bahwa dia memacari Tae-oh dan Jiho bersamaan. Jiho dan Tae-oh mendengar hal itu kaget. Mereka masih tidak percaya apa yang didengarnya. Jisoo meyakinkan itu. Jisoo pun yang sudah capek akhirnya pulang. Jiho dan Tae-oh masih merasa tersakiti oleh sikap dan perlakuan Jisoo selama ini. Pada saat kerja pun hubungan mereka hanya sebatas rekan kerja saja. Jisoo yang ingin memperbaiki semua, tetapi dua cowok itu masih ngambek. Hingga akhirnya Jisoo dihubungi oleh Jiho untuk bertemu. Jisoo pun bertemu dengan pacar-pacarnya dan tanpa diduga-duga mereka berdua sepakat, yaitu Jiho dan Tae-oh untuk tidak apa-apa berbagi Jisoo dalam hubungan percintaannya, alias kepapan di pacaran dibagi dua. Tae-oh dan Jisoo memutuskan untuk memberi waktu Jisoo memikirkan kembali siapa yang harus dia pilih. Selama masa transisi itu, Jiho dan Tae-oh memperbolehkan Jisoo menganggap mereka masih berpacaran. Alhasil, Jisoo pun senang masih memiliki dua pacar. Di sela-sela mereka bekerja tak luput dari hal-hal mesra antara Jisoo Jiho atau Jisoo dan Tae-oh. Di lain tempat, Hyunwoo yang selalu menjadi teman Jisoo juga memiliki perasaan yang sama sejak SMA. Tapi karena ada di posisi friendzone, jadinya masih mengurungkan niatnya. Hyunwoo yang saat itu menemani Jisoo yang menggalau ditinggal saat menemui pacarnya. Hyunwoo marah dan merasa cemburu. Dia sudah muak dengan ini semua. Hyunwoo memutuskan untuk berhenti berteman dengan Jisoo. Jisoo kaget dan sedih. Sampai di rumahnya, dia masih memikirkan itu semua. Hingga memutuskan untuk bersenang-senang dengan pacar-pacarnya demi mengalihkan kesedihan dia. Sampai tempat ngedate pun di tempat biasa Hyunwoo dan Jisoo nongkrong. Malamnya pun Jisoo bermimpi Hyunwoo pergi dengan seorang wanita. Dia pun terbangun dan pergi ke rumah Hyunwoo. Tanpa diduga saat Hyunwoo membukakan pintu, Jisoo pun langsung mencium Hyunwoo. Jisoo yang tiba-tiba mencium Hyunwoo untuk memastikan apakah dia menyukai Hyunwoo atau tidak. Ternyata iya. Mendengar itu,
Hyunwoo menyarankan mereka berdua untuk berpacaran dan meninggalkan pacar-pacarnya yang dulu. Jisoo menolak dan itu membuat Hyunwoo sedih dan pergi meninggalkan Jisoo. Jisoo pun juga ikut sedih sampai dia cuti dari pekerjaannya dan membuat pacar-pacarnya khawatir. Sampai Jisoo bertemu dengan mantannya yang tidak terima dan marah-marah. Pacar-pacarnya yang mengetahui di mana Jisoo berada pergi menemui Jisoo dan segera menolong Jisoo dengan memukul mantannya itu. Jiho dan Tae-oh yang terlibat pertengkaran saat melindungi Jisoo dilerai oleh Hyunwoo. Di perusahaan, pertengkaran mereka sudah didengar oleh petinggi dan membuat citra perusahaan menurun, hingga Jiho dan Tae-oh dihukum. Jisoo dengan sekuat tenaga mencoba untuk meyakinkan petinggi perusahaan bahwa Jiho dan Tae-oh dapat bekerja secara profesional dan dapat meningkatkan citra perusahaan kembali. Jisoo juga sudah memutuskan hubungan mereka semua. Tidak ada seorang pun lagi yang akan tersakiti olehnya. Mereka pun bekerja dengan profesional dan proyek berjalan sukses. Jisoo tidak lupa mengajak baikan Hyunwoo dan mereka memutuskan untuk menjalin hubungan. Hingga akhirnya, Jisoo dan Hyunwoo berpacaran. Tetapi, Jisoo masih tetap suka menambah koleksi lelakinya walaupun sudah memiliki Hyunwoo.